Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniasani, mahasiswa Universitas Sarjana Hukum dari program studi Pendidikan Hubungan Kesehatan dan Komunikasi. Oke, dari ini presentasikan atau menjelaskan tentang tunjangan bebas dalam biomekanika. Nah, mata kuliah biomekanika untuk membahas mata kuliah tersebut. Jadi izin saya untuk sedikit menjelaskan materi tersebut. Oke, yang pertama itu ada pengertian tunjangan bebas dan biomekanika. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kita tentang biomekanika tersebut dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita mendalami tunjangan bebas, kita sedikit belajar tentang biomekanika. Yang pertama itu tunjangan bebas. Tunjangan bebas adalah teknik tendangan bola setelah terjadi pelanggaran dalam permainan sepak bola, memberikan peluang mencetak gol jika dilakukan dengan teknik yang tepat. Jadi tendangan bebas tersebut adalah suatu pelanggaran yang terjadi dalam sebuah permainan sepak bola. Jadi tendangan bebas adalah sebuah pelanggaran yang terjadi di sepak bola dan itu memberikan peluang gol untuk tim yang dilanggar tersebut. Nah, peluang mencetak gol itu dilakukan dalam tendangan bebas. Tendangan bebas ini dilakukan dengan teknik biomekanika yang benar, dapat meningkatkan akurasi kekuatan bola untuk ke bawah. Jadi ketika kita menendang bola dengan bebas, tidak harus hanya dengan menendang saja, tetapi kita ada teknik dan juga alat-alat kita harus kita pahami, bukan teknik-teknik dasarnya. Nah, teknik itu ada dan dikembangkan biomekanika tersebut. Nah, apa sih biomekanika itu? Nah, biomekanika dari itu ada nomor 3. Jadi biomekanika itu adalah ilmunya tentang gerak tubuh manusia berdasarkan prinsip mekanika dan anatomi untuk mengoptimalkan performa tendangan bebas. Jadi biomekanika itu adalah studi ilmiah gerak tubuh manusia berdasarkan prinsip mekanika. Jadi tubuh manusia yang ada di dalam tubuh manusia itu juga yang di dalam mekanika itu ada namanya biomekanika. Nah, yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu memahami gerakan tubuh saat melawan dengan bebas. Kedua, mengetahui faktor biomekanika. Yang ketiga, mengurangi resiko cedera. Yang keempat, meningkatkan efisiensi gerakan dalam permainan sepak bola. Jadi tujuan kita mendalami materi ini yang pertama itu memahami gerakan tubuh. Jadi kita sebelum tidak bebas harus memahami dulu gerakan bebas itu gimana dan juga tekniknya bagaimana agar tidak terjadi teknik-teknik yang benar. Nah, yang kedua faktor biomekanikanya. Jadi dalam biomekanika faktor-faktornya sangat berpengaruh dalam tendangan bebas tersebut, seperti mempengaruhi akurasi dan juga kekuatan tendangan agar bisa mencetak gol ke gawang lawan. Yang ketiga, mengurangi risiko cedera. Jadi ketika kita tendangan bebas dengan yang sangat baik juga menerapkan prinsip biomekanika, kita akan terhindar dari risiko cedera tersebut. Nah, yang keempat, meningkatkan efisiensi gerakan dalam permainan sepak bola secara bagus atau secara dunia. Jadi ketika kita bisa memahami biomekanika, maka gerakan dalam permainan sepak bola bisa mudah dan juga efisien dengan gerakan tersebut. Nah, kemudian keseimbangan. Nah, prinsip biomekanika itu menjadi fondasi tunjangan bebas. Jadi ketika kita menendang bebas itu ada menjadi fondasi tersendiri. Nah, itu kuncinya. Yang pertama ada posisi kaki tumpuan. Kaki tumpu itu diletakkan pada 5-10 cm di samping bola. Nah, yang kedua itu sudut tubuh. Nah, tubuh itu agak condong ke depan untuk menjaga titik berat. Nah, yang ketiga koordinasi lengan dan kaki. Lengan berfungsi untuk penyimbang dan kaki untuk bergerak ke bola. Jadi yang ketiga terakhir adalah stabilitas panggul. Nah, panggul ini
kaki, sudut tubuh, koordinasi lengan, kegiatan kaki, serta panggul kita sangat berfungsi dengan baik. Nah, prinsip gaya dan momentum yaitu prinsip biomekanika sama dengan gaya dan momentum. Nah, rumusnya itu P sama dengan M kali V. Nah, P itu adalah momentum, M itu massa, V adalah kecepatan. Jadi semakin cepat ayunan kita, semakin besar gaya yang diberikan ke bola. Massa tubuh kuat, momentum saat tetap. Kecepatan ayunan ini adalah faktor utama penentu kecepatan pergerakan. Jadi ketika kita ingin menendang bola, semakin cepat ayunan kaki kita, jadi semakin besar gaya yang akan diberikan kepada bola. Nah, selanjutnya ada fase-fasenya, yaitu fase awalan untuk menendang bola, yaitu sudut optimal awalan 30 sampai 45 derajat, langkah terakhir lebih panjang, tubuh sampai ke depan seperti yang kita jelaskan tadi. Ini adalah awalan untuk menendang bebas. Yang kedua itu fase kaki tumpuan. Nah, kita harus dengan kaki tumpuan yang baik, kita dengan kaki yang terkuat kita. Nah, lutut sedikit ditekuk untuk menjaga stabilitas saat menendang. Lapak kaki tumbuh menghadap ke arah target, serta berada pada kaki. Nah, kaki tumbuh diletakkan 5 sampai 10 cm di samping bola. Jadi ketika kita menendang itu ada fase-fasenya. Fase kedua fase supporting twist atau fase kaki tumbuh. Jadi kita ada fase-fasenya. Tiga ada ayunan kaki. Nah, ayunan kaki ini terlalu fleksi dalam biomekanika. Pertama ada prinsip kinetiknya, ada pinggul, paha, dan lutut, pergelangan kaki dan bola. Jadi ayunan kaki ini sangat berpengaruh, tidak langsung ke lutut, tidak benar-benar harus berputar. Yang terakhir yang keempat ada kontak dengan bola. Jadi ketika kita menendang dengan tendangan bebas tidak langsung, dia harus ada fase-fasenya. Itu menentukan arah bola, kurang tendangan keras dan lurus sisi dalam kaki. Jadi kita harus menentukan arahnya bola, datangnya bola agar akurasi tendangan kita sangat baik. Selanjutnya fase gerakan. Nah, ini selanjutnya ada fase gerakan setelah menendang bola atau waktu menendang bola. Yaitu kontak bola sangat penting dalam tendangan bebas. Maksudnya mengurangi resiko cedera atau jadi menjaga keseimbangan tubuh setelah tendangan. Jadi gerakan ini sangat penting, walaupun gerakan kita menendang bola, tetapi gerakan ini sangat penting agar mengurangi resiko cedera pada kita sendiri atau kaki kita sendiri. Nah, ototnya yang berperan dalam tendangan bebas ini ada 3 dalam semuanya. Yang pertama itu ada quadriceps dan hamstring paha. Nah, hamstring quadriceps ini adalah meluruskan lutut saat ayunan. Hamstring membantu ayunan kaki di bagian belakangnya dan bagian depannya kita bisa lihat teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada gastrocnemius dan gluteus. Nah, otot ini berfungsi memberikan dorongan kaki saat kontak bola, dan gluteus menghasilkan tenaga eksplosif dari pintu. Jadi kedua otot ini membantu kaki untuk mendorong bola saat berkontak dengan bola. Nah, otot ini atau korpus adalah menjaga stabilitas tubuh, mengontrol rotasi tubuh dan mentransfer energi dari tubuh ke kaki. Jadi otot ini sangat penting karena memasukkan energi ini agar bertumbuh pada kaki. Nah, selanjutnya itu ada gerakan analisis tendangan bebas. Pertama ada kuliner, yaitu gerak bola lurus dari titik menuju babak kedua. Gerak linear, sedangkan gerak rotasi adalah sendi pinggul dan lutut saat fase ayunan yang kita bahas tadi. Yang sebenarnya adalah gerak pada bola, yaitu lintasan bola bentuk kurva pada bola akibat gravitasi. Nah, hubungan tendangan bebas dengan pendidikan jasmani. Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama meningkatkan teknik keterampilan siswa, memperbaiki postur dan aktivitas latihan, dan yang ketiga mencegah cedera dan hukum. Nah, hubungan biomekanika ini sangat penting bagi
Baik. Kesimpulan dari materi saya ini adalah kendaraan bebas dapat dipengaruhi prinsip biomekanika keseimbangan tubuh, gaya dan momentum serta koordinasi gerak. Hasilnya itu ada awalan, kaki tumpuan, ayunan kaki dan letak belas serta follow terus. Pemahaman biomekanika ini meningkatkan akurasi dan kekuatan dalam secara signifikan. Nah, penerapan prinsip yang benar membantu mencegah cedera dan meningkatkan efisiensi gerak. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang kendaraan bebas atau pengaruh kendaraan bebas dalam biomekanika, bio